Ya, Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Menteri bersama dua pejabat pembuat komitmen disangkakan menerima fee sebesar 17 miliar rupiah dalam 2 periode pengadaan bansos. Bagaimana pandangan media terkait hal tersebut? Saya langsung saja menyapa Revolusi Riza Wapemret CNN Indonesia TV dan Elvan Dhani Sutrisno Wapemret Detik.com. Selamat malam Mas Revo, Mas Elvan. Selamat malam, Pak. Iya, pekan lalu topik editorial kita adalah membahas operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Menteri KKP Edi Prabowo pada 25 November dini hari. Lagi-lagi ini dini hari KPK memberikan kejutan melakukan atau menetapkan tersangka mungkin ya dini hari tadi karena Julian Batubara hari ini menyerahkan diri ke KPK. Apa catatan media terkait hal ini? Saya ke Mas Revo dulu. Ya Mbak Eva, terima kasih. Ini memang kabar yang sangat mengejutkan ya. Dalam waktu yang sangat dekat kita kita mendapat kabar 2 menteri yang sedang aktif menjalankan pemerintahan itu ditangkap oleh KPK. Satu catatan ini kita harus mengapresiasi KPK karena memang setelah pandangan yang miring soal KPK kemudian dengan banyaknya mundurnya pegawai KPK, ternyata KPK tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, yang kedua soal penangkapan Menteri Sosial ini tentu yang sangat mengejutkan. Kita semua tahu bahwa korupsi itu adalah hal yang sangat kita kecam keras gitu ya. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang kita rasa ini sangat merugikan rakyat Indonesia. Nah, ini menjadi double luar biasanya karena yang dikorupsi adalah dana bantuan sosial untuk penanggulangan COVID-19. Gitu. Artinya dana bantuan sosial diambil dan diduga untuk memperkaya sendiri dan golongannya. Angkanya juga cukup fantastis karena dana bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial ini jumlahnya 5,9 triliun dan ini dibagi-bagikan dalam bentuk paket bantuan senilai masing-masing orang itu mendapatkan Rp300.000 gitu ya. Nah kalau misalkan kita hitung 5,9 triliun dibagi 300.000 maka itu bisa menjadi paket bantuan sebanyak 19 ratusan juta lah. Begitu. 19.600 ribu ini, 19.600.000 paket ini, kalau misalkan satu paketnya dikutip 10.000, maka potensi kerugian negaranya bisa sampai 196 miliar. Nah ini yang sangat-sangat ini shocking gitu ya, karena memang angkanya cukup lumayan gitu. Secara kalau barang buktinya kan sekitar 17 miliar gitu ya, tapi potensinya bisa sampai ratusan miliar. Yang dikutip juga dana bantuan sosial yang kita tahu kita semua ini masyarakat ini sedang kesusahan karena pandemi yang sudah berjalan hampir 1 tahun gitu ya, sudah 9 bulan. Gitu. Nah ini menjadi catatan penting bagaimana kemudian kita semua berharap KPK dan penegak hukum bisa menegakkan hukum seadil-adilnya terkait dengan kasus ini. Apalagi kita tahu persis bahwa Presiden dan Ketua KPK pernah mengeluarkan komitmen bahwa siapapun yang akan mengkorupsi dana bantuan sosial terkait COVID ini akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Nah ini Mbak Eva ini yang kita harus ikut memantau dan menjaga supaya penegakan hukumnya ada di rel yang tepat. Kira begitu Mbak Eva. Oke, seberapa berat kemudian hukuman yang ideal begitu ya nantinya akan diberikan terhadap Menteri Sosial, Mas Elvan? Apa catatan Detikcom? Kalau tadi CNN mencatat ini masalah anggota kabinet lagi-lagi pakai rompi oranye, kemudian kasus korupsinya ini berkaitan dengan pandemi dan angkanya juga bisa dikatakan fantastis dan ini juga menjawab keraguan terhadap pimpinan KPK yang pada saat awal itu diragukan kemudian belum sampai setahun sudah melakukan OTT beberapa kali, ada 2 OTT kakap kalau bisa kita katakan demikian, Mas Elvan. Iya Mbak Eva, saya rasa apresiasi buat KPK ya.
Dua jempol buat KPK, membuktikan dia berani menangkap korupsi kakap. Kemarin menteri, sekarang menteri lagi, kemarin dari Gerindra, sekarang dari PDIP. Jadi dia sudah berani menangkap menteri dari partai-partai terbesar. Jadi untuk KPK semangat terus berantas korupsi, jawab keraguan-keraguan itu dengan tangkapan-tangkapan kakap. Buktikan bahwa KPK bersama rakyat berantas korupsi. Korupsi Mensos ini sebenarnya yang pertama kali. Seharusnya Juliari itu belajar dari menteri-menteri sosial sebelumnya yang juga masuk penjara. Kurang lebih kasusnya juga sama. Cuman antara bansos dan bansos lagi. Sebelumnya ada Idrus Marham, itu kasusnya agak berbeda. Sebelumnya ada Bahtiar, saya juga. Nah itu kan Mensos terus. Dan Mensos itu memang godaannya berat sepertinya. Makanya harus sangat punya integritas yang tinggi. Yang sangat memalukan dilakukan seorang Mensos yang OTT KPK-nya akhirnya datang menyerahkan diri dini hari itu adalah dia melakukan korupsi dana bantuan untuk COVID gitu, untuk COVID. Coba di mana nuraninya itu, di mana gitu. Di saat negara ini sedang bersusah payah untuk bangkit dari pandemi, kemudian pemerintah menggelontorkan dana PEN gitu, dana itu dikutip 10.000, tadi Mas Revo sampaikan, masih sempat-sempatnya ngutip 10.000, mungkin dipikir kalau 10.000 terasa kecil kali 300.000 diambil 10.000 kecil gitu. Tapi bukan di situ. Terus di mana letak nurani Anda sebagai pejabat negara? Ini kan sudah mental brengsek seperti ini kan kalau kayak gitu. Jadi sudah seharusnya KPK memberikan hukuman yang paling berat. Makanya menjadi wajar ketika banyak pihak yang berwacana bahwa apakah mungkin diberlakukan hukuman mati. Ya, karena memang ini yang dikorupsi adalah bantuan, dana bantuan untuk bencana alam yang tidak terduga-duga gitu. Bencana alam ya, non alam. Ini kan ada hukumnya, ada undang-undangnya. Makanya sekarang banyak mendorong ke sana. Saya juga tidak tahu apakah KPK akan menggunakan pasal apa, cuman saya seperti Mas Revo mendorong agar hukumannya seberat-beratnya. Kemudian untuk Pak Presiden Jokowi, ya, menurut saya sudah tidak bisa menunggu lagi. Evaluasi harus dilakukan menyeluruh, karena nyata-nyata para menteri bermain-main di tengah kondisi kritis seperti ini. Ketika Presiden berdarah-darah, popularitasnya jatuh, ya kan, karena kondisi pandemi yang berat, semua bahkan Donald Trump pun kalah karena pandemi gitu loh. Dan sekarang Presiden lagi tertatih-tatih, pembantunya malah bermain-main seperti ini, mencoreng muka kepala negara. Makanya saya sih mendorong untuk segera dilakukan evaluasi menyeluruh dan sisakan yang memang bekerja untuk rakyat. Gitu sih Mbak Eva. Oke. Seberapa berat kemudian hukuman yang diharapkan masyarakat? Kalau tadi Mas Elvan sempat mengatakan ada hukuman mati dan memang sempat disebutkan oleh Ketua KPK soal hukuman mati ini, kita akan bahas setelah jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ya, saya lanjutkan editorial view. Mas Revo, Ketua KPK dalam wawancara bersama Desi Anwar sempat mengatakan bahwa apabila ada ditemukan korupsi terkait dengan pandemi COVID-19 akan memberikan atau KPK akan mencoba memberikan tuntutan hukuman mati. Mengapa kemudian Ketua KPK ini sebelum kejadian begitu ya? Kenapa kemudian Ketua KPK sampai sebegitu keras sebetulnya menyebutkan hal itu? Ya karena memang kita tahu bahwa untuk penanggulangan COVID ini pemerintah menggelontorkan dana yang luar biasa besar ya. Ratusan triliun totalnya kan. Awalnya 400 triliun, kemudian dinaikin lah sampai 600 gitu. Artinya ada dana ratusan triliun yang harus digelontorkan kepada rakyat. Nah, dana ratusan triliun ini kan kalau bocor 1% aja kan besar banget Mbak Eva. Artinya penjagaannya harus super ketat gitu ya. Karena bocor 1%, kalau misalkan 100 triliun aja kan berarti udah 1 triliun gitu kan. Artinya dan potensi kebocoran itu pasti ada. Potensinya ada, makanya itu apalagi kalau misalkan dana itu disebar ke banyak-banyak titik gitu ya. Mulai dari pengadaan alat kesehatan, kemudian obat, kemudian vaksin, kemudian bagaimana penanggulangan ekonomi nasional, bantuan langsung ke rakyat. Jadi dana-dana yang disebar ini
tentu eh, butuh butuh effort yang luar biasa besar untuk mengawasinya. Maka sikap tegas dari awal harus segera di warningkan kepada orang-orang yang mengelola dana ini. KPK tentu dengan dana yang demikian besar, kementerian juga banyak untuk mengawasi semuanya. Kita juga dengan personel yang terbatas tentunya tentu butuh effort yang luar biasa besar. Maka sejak awal pasti sudah disadari betul oleh penegak hukum bahwa akan ada potensi kebocoran. Potensi kebocoran itu akan ada. Nah, itulah yang kemudian yang membuat saya pikir memang sejak awal pemerintah, kepala negara, presiden, dan juga penegak hukum itu sudah harus menggaris secara tegas gitu, bahwa penyalahgunaan dana untuk penanggulangan COVID ini akan mendapatkan ganjaran hukuman yang berat, kira-kira begitu. Tapi kita tahu rupanya masih banyak juga pejabat-pejabat yang tergiur dengan dana ini ya. Nah sekarang tinggal KPK nih untuk membuktikan, kemudian dalam tingkat penyidikan, kemudian dalam penuntutan, dan membuktikan bahwa dugaan atau sangkaan korupsi ini memang benar adanya. Dan kalau benar adanya, maka proses hukum harus berlaku dengan secara adil seadil-adilnya. Karena dalam kita tahu ya, dalam beberapa pengadilan sebelumnya itu Menteri Sosial sebelumnya itu divonis tidak cukup besar ya, hanya 2 tahun gitu. Nah kalau 2 tahun dengan tingkat kesalahan seperti ini kan rasa-rasanya kok gimana gitu ya. Nah kalau dengan gebrakan KPK yang sudah dilakukan selama setidaknya 2 pekan terakhir ini, seberapa optimis kita bahwa kasus ini akan terus dikawal oleh KPK dan akan diberikan hukuman yang setimpal dan dirasa adil begitu bagi masyarakat, Mas Revo? Ya pengawalannya berarti harus kita lakukan bersama, mulai dari bagaimana penyidik KPK ini bisa membuktikan, tapi biasanya kalau KPK ini tidak sembarangan ya dalam melakukan OTT. Biasanya mereka sudah mengantongi 2 alat bukti yang cukup kuat gitu, setidak-tidaknya gitu. Nah, tinggal dikawal bagaimana penyidikan ini berlanjut ke pengadilan tipikor dan kemudian kita mengawal bersama-sama supaya semua proses hukum ini istilahnya dalam tanda kutip ya tidak masuk angin. Kira-kira begitu Mbak Eva. Oke, kalau kemudian nanti kita akan lihat bagaimana proses hukum berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku di KPK, kita akan lihat bagaimana kemudian hukuman yang akan diberikan oleh Presiden Jokowi. Mas Elvan sempat mengatakan Presiden Jokowi ini harus melakukan evaluasi. Minggu lalu Anda sempat mengatakan, wah ini harusnya sudah mulai melakukan reshuffle kabinet. Dengan 2 kali Menteri Kabinetnya kemudian dilakukan OTT oleh KPK. Apa yang kita harapkan dari Presiden? Saya kira Presiden Jokowi beberapa hari terakhir, beberapa minggu-minggu terakhir sudah keluar marah-marah dan cukup bisa dipahami sebetulnya ketika dia marah. Kenapa? Karena peningkatan COVID ini signifikan, penyebarannya signifikan, bukannya berkurang malah nambah. Pak Jokowi sendiri yang ngomong bahwa ini semuanya meningkat, angka kematian, persebaran semuanya meningkat, positifnya juga meningkat. Nah kalau semuanya meningkat, terus siapa sebenarnya yang ngurusin ini gitu? Sementara sekarang itu agak objektifnya presiden adalah untuk menjaga masyarakat, rakyatnya dari wabah, dari pandemi. Itu semua ke situ, makanya konsentrasinya ke kesehatan dan ekonomi. Jadi kesehatannya di backup, semuanya aman, terkendali, ekonominya juga jalan, jadi rakyat bisa makan di tengah pandemi. Nah kalau kayak gini bantuannya aja dikorupsi coba Mbak Eva, Mas Revo. Bantuannya dikorupsi, ya kan? Yang satu lagi kemarin main-main lobster, ya kan? Nah yang lebih parah lagi, Mensos yang sekarang ini banyak drama. Saya monitor seharian juga banyak yang menyayangkan dia karena dia itu secara khusus pernah datang ke KPK. Ketika dia setelah dilantik dia ke KPK menyatakan bahwa berintegritas segala macam. Kemudian Pak Mensos ini bukan orang miskin, Mbak Eva. Daftar kekayaannya cukup sangat besar, lebih dari 40 miliar kalau dari LHKPN, dan ternyata kita jadi tahu bahwa korupsi itu ternyata kaya aja masih korupsi gitu. Jadi kayak gitu, jadi artinya nggak bisa lagi dan diam kalau udah kayak gini. Artinya presiden harus buka lagi semua lembarannya, evaluasi satu persatu, mana yang kerja dengan baik, mana yang harus
evaluasi ya evaluasi. Kalau tidak, maka yang resiko terbesarnya adalah kita akan menghadapi kegagalan. Oke. Dan kegagalan ini akan semakin membahayakan karena targetnya presiden adalah Januari Februari sudah vaksin. Januari sudah vaksin. Vaksin itu juga duit gede lagi itu. Pengadaan vaksin segala macam harus diawasi sama-sama. Saya kira presiden harus memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik agar misinya itu bisa goalsnya itu terlaksana gitu. Masyarakatnya aman dari kesehatan dan ekonominya nggak marat-marit gitu. Dan saya rasa presiden itu kan punya pembantu ya, para menteri ini pembantunya. Pembantu ini kan tugasnya bantu presidennya gitu. Jangan malah kayak gini malah salah gitu, bermain korupsi dan lain-lain. Jadi kalau Pak Jokowi tidak tegas, malah justru masyarakat akan mempertanyakan, kenapa kok kayak gini dibiarkan? Oke. Kenapa nggak ada evaluasi gitu Mbak Eva. Nah, dampaknya akan sejauh apa kalau begitu, Mas Elvan? Apabila kemudian evaluasi yang dilakukan presiden misalnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat? Begini Mbak Eva, yang kasus lobster kemarin oke lah, itu masalah yang sangat segmented ya, masalah permainan dia sendiri. Yang ini adalah isu internasional. Kenapa? Karena yang dia korupsi adalah dana bansos penanggulangan COVID, di mana seluruh negara di dunia hari ini sedang berjuang untuk mengamankan rakyatnya dari corona. Nah kalau udah kayak gini menterinya korupsi, ini kan pasti jadi pergunjingan di tingkat dunia. Itu akan berdampak kepada presiden, trust rakyat kepada presiden. Ya kan, presiden kan selalu punya program untuk ini COVID semuanya segala macam, ternyata dipercayanya dikorupsi. Itu bantuan yang nggak seberapa itu dikorupsi. Kemudian trust internasional. Itu di mana orang akan mempertanyakan Pak Jokowi yang selama ini beliau kan selalu masuk dalam daftar orang yang terkuat dari versi ini, versi itu. Nah kalau kayak gini jadi seolah-olah kayak ya kalau ngurus pembantu aja nggak bisa gimana gitu. Makanya saya rasa memang Presiden sudah mempersiapkan sih untuk melakukan evaluasi. Mungkin kalau nggak akhir tahun ini setelah pilkada kali. Baru mungkin menghitung dampak politik kali ya. Tapi kalau nanti dihitung masuk lagi dari partai politik ya pesan saya ya harus selektif sekali karena kan kita mendikotomikan parpol dan non parpol, tapi kan faktanya memang yang kena korupsi kan dua terakhir kan background seperti itu. Jadi nanti harus lebih dikaji yang baik lah gimana supaya dapat sosok yang berintegritas gitu Pak. Oke, Mas Revo, bagaimana kemudian evaluasi seperti apa yang kita harapkan kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi? Apalagi ini juga kalau tadi Mas Elvan mengatakan ini dampaknya menteri-menteri yang kemudian ditangkap ini berlatar belakang partai politik, dan apa kemudian dampaknya terhadap pelaksanaan pilkada misalnya yang akan berlangsung Rabu besok? Yang pertama kan pasti yang harus dievaluasi bagaimana penanggulangan COVID ini dari sisi kesehatan masyarakatnya. Karena kan kita tahu bahwa COVID-19 ini berdampaknya ada dua gitu, Mbak, yang paling besar itu. Yang pertama adalah dampak ke kesehatan masyarakat, kedua ke ekonomi. Artinya siapa-siapa yang tidak bagus dalam menjalankan fungsinya dalam penanggulangan COVID ini terkait kesehatan masyarakat, yaitu harus dievaluasi. Yang kemudian bagaimana penanganan dalam bidang ekonomi. Tapi memang yang paling utama kesehatan masyarakatnya. Nah, yang pasti yang sudah masuk ke dalam KPK ini pasti sudah harus diganti lah, yaitu sudah ini kan menunjukkan integritas yang buruk. Padahal kita tahu bahwa sejak awal Presiden Jokowi ini sangat-sangat meminta menteri-menterinya itu satu memiliki integritas yang baik, tidak korupsi, dan kemudian bisa menjalankan visi misi pemerintahan, bukan visi misi individu-individu gitu. Nah, kita tahu bahwa Rabu besok ini kita akan pilkada gitu ya. Nah ini juga persoalan lain yang memang yang harus kita kawal juga supaya pelaksanaan pilkada ini bisa berlangsung dengan baik, kemudian dari sisi kesehatan juga terpenuhi gitu protokol kesehatannya, karena kita tahu bahwa ada banyak kekhawatiran lah terkait dengan pilkada ini, gitu Mbak Eva. Ya, Mas Elvan, bagaimana kemudian kaitannya operasi tangkap tangan yang kemudian terjadi dalam 2 pekan terakhir dengan menteri-menteri yang kemudian berlatar belakang partai politik? Apakah ini kemudian juga nanti akan berdampak terhadap pelaksanaan pilkada ataupun juga preferensi masyarakat misalnya?
Oh, saya rasa bisa jadi ya. Karena kan calon kepala daerah itu kan diusung oleh partai. Nah, gitu. Calon kepala daerah itu kan diusung oleh partai dan ini para calon-calon yang sekarang mau pilkada tinggal hitungan hari ini harus hati-hati nih. Gitu. Jangan-jangan karena menteri-menterinya terlibat korupsi, kemudian mereka kecewa, ya kan? Apalagi yang dikorupsi adalah dana bansos ya, nauzubillah ya. Itu mungkin bisa jadi itu mempengaruhi mereka gitu. Tapi tentunya jauh apa pengaruhnya kan kita karena waktu sudah terlalu mepet juga. Ya. Tapi kekecewaan masyarakat pasti ada. Tapi apakah nanti akan ini kita lihat aja nanti kalau ternyata ada dampaknya menarik juga kita diskusikan. Gitu misalnya setelah pilkada nanti ada hasilnya ternyata berubah gitu ya. Itu berarti masyarakat ternyata melihat perkembangan dan mereka memang kalau sampai itu mempengaruhi hasil berarti masyarakat itu benar-benar memantau pekerjaan pemerintah. Dan mereka langsung memberikan cash gitu jawaban terhadap kinerja pemerintah dengan pilihannya itu. Ya itu menarik. Kita lihat aja nanti dinamikanya seperti apa. Oke. Kalau kemudian nanti kita harapkan ada evaluasi begitu ya dari Presiden Jokowi dan tentunya menteri-menteri posisi menteri yang kemudian saat ini masih di PLT-kan ke menteri koordinator harus ada penggantinya begitu. Bagaimana kemudian harapan kita terhadap sosok-sosok yang akan menggantikan posisi menteri-menteri yang kosong ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19 beberapa kali Presiden sempat mencatat atau memberikan evaluasi dan dua menteri ini sebetulnya tidak termasuk dalam menteri-menteri yang kemudian menjadi sorotan begitu ya, tapi kemudian terjadi operasi tangkap tangan. Bagaimana ekspektasi publik terhadap menteri-menteri yang akan mengisi posisi-posisi yang kosong ini? Ke Mas Revo dulu. Ya kalau terus terang itu kalau kita sih sebenarnya berharap presiden itu harus bisa menerapkan prinsip meritokrasi di pemerintahannya itu. Artinya memang harus benar-benar dicari orang-orang the right person in the right place gitu. Tanpa harus melihat latar belakang dia apakah dia berlatar belakang politik atau dia profesional. Nah, cuman memang kita sekarang ya ketika melihat beberapa paling tidak 6 tahun terakhir gitu ya ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi baik periode pertama maupun periode kedua mostly menteri-menteri yang tertangkap oleh KPK itu memiliki background dari partai politik. Nah ini tentu harus menjadi catatan gitu ya. Apakah memang harus misalnya pengganti kedua menteri ini harus berlatar belakang partai politik gitu. Nah yang harus sebenarnya kita inginkan bagaimana Presiden Jokowi ini bisa melepaskan diri dari bayang-bayang partai politik gitu. Jangan sampai hutang politik ketika maju kemarin, dukungan politik ini harus dibalas dengan penempatan orang-orang partai politik itu di kabinet. Kalau kita sih berharap sebenarnya kan cari orang-orang yang paling pas dalam sesuai dengan bidangnya gitu. Dalam KKP misalkan, apakah memang harus dari partai politik? Kalau memang ada profesional lain yang lebih pas, kenapa tidak? Demikian pula dengan Menteri Sosial ini harus betul-betul dicari orang-orang yang kita tahu Kementerian Sosial ini termasuk kementerian yang paling banyak menyalurkan dana gitu kan. Jadi jujur dan integritas itu menjadi sangat-sangat penting sebenarnya dalam duduk di Kementerian Sosial ini dan peka terhadap memiliki nurani yang cukup baik loh, karena memang Kementerian Sosial ini kan kerjaannya membantu orang-orang susah. Gitu. Kalau saya berpendapat begitu sih Mbak Elvan. Oke. Mas Elvan terakhir dari Anda? Kalau saya, Menteri Sosial itu sebenarnya menteri yang pertama kali masuk surga. Kalau dia menjalankan tugasnya dengan amanah. Gitu. Dan karena kenapa? Karena tantangannya besar sekali godaannya. Nah itu godaannya dana COVID segede itu, berapa triliun itu kan. Dan karena itu sebenarnya saya sih berharap saya menantang Pak Presiden Jokowi itu berani nggak menaruh orang profesional untuk Menteri Sosial.
Coba untuk pertama kalinya jangan taruh orang dari partai. Oke. Gitu, berani nggak gitu. Kalau memang berani itu akan otomatis akan mengembalikan kepercayaan publik. Karena untuk menjadi seorang menteri sosial itu dia sudah harus selesai dengan dirinya sendiri. Dia harus selesai dengan dirinya sendiri, udah nggak nyari, udah selesai lah semuanya, udah mapan, udah segala macam. Dia udah secara ekonomi udah matang, berpengalaman. Dan dia tidak, kalau bukan orang partai otomatis ya, saya tidak ngomong orang partai punya kepentingan ya, tapi kalau tidak punya partai otomatis dia akan lurus aja jalan komunikasi itu ya, akan langsung ke presiden dan lain-lain. Nah, itu saya rasa kalau itu oke, itu akan jadi inilah presiden baik lah untuk presiden. Kalau untuk menteri KKP, menteri KKP itu sebenarnya kan menteri-menteri teknis juga itu ya, menteri teknis yang memerlukan pengalaman kerja untuk mengelola industri sebenarnya kan, nggak cuma selain juga mengelola masyarakat yang bergerak di UMKM dan lain-lain di bidang itu juga kan, dia juga harus punya visi bisnis segala macam. Sebenarnya itu juga profesional, lebih cocok di situ. Ya mungkin kalau nanti akhirnya di seorang partai ya istilah orang yang punya pengalaman di bidang itu gitu. Mungkin kalau begitu nanti bisa orang yang punya pengalaman profesionalisme di bidang itu mungkin akan lebih cepat mengangkat nama baik. Setelah kondisi kayak gini kan, masalahnya itu distrasinya lumayan berat gitu. Betul. Nah khusus Mensos ini menurut saya ini PR besar lah gitu, karena ini udahlah pasti kekecewaan itu dari mulai kita gitu sampai masyarakat di bawah lah. Di mana masyarakat itu di mana-mana kan semakin kecil masyarakat, semakin kecil kan dia semakin butuh bantuan. Iya. Jadi tolong itu jadi pesan integritas itulah diluruskanlah sama Pak Presiden gitu kepada jajarannya. Itu Mbak Eva. Baiklah, kita tunggu sama-sama bagaimana kemudian seorang Presiden Jokowi mengobati luka yang terjadi akibat operasi tangkap tangan ini dengan memilih sosok menteri-menteri yang berintegritas untuk menggantikan posisi-posisi menteri yang kosong ini. Mas Revolusi Riza dan Mas Elvan Dhani Sutrisno, terima kasih atas editorial view-nya pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Dan CNN Indonesia Prime News segera kembali.